Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Muisbah TV yang saya hormati dan juga para pemirsa sekalian, muslimin muslimah rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas izin, pertolongan dan rahmatnya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa bertemu di Muisbah TV, channel Muisbah TV. Mudah-mudahan dari pertemuan pada pagi hari ini banyak kemanfaatan yang bisa kita ambil. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut sunnah beliau. Bapak Ibu muslimin muslimah rahimakumullah, dalam memasuki bulan Ramadan, kita sebagai orang yang beriman mestinya perlu mempersiapkan diri segala sesuatu yang nanti bisa mendukung kondusivitas, kekhusyukan, dan juga kebaikan-kebaikan ketika kita di dalam bulan Ramadan untuk mendukung ibadah siam Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lain. Persiapan yang perlu kita sampaikan di sini adalah satu, persiapan secara fisik. Artinya kita perlu menjaga kesehatan kita perlu menjaga kondisi kita, sehingga nantinya ketika memasuki bulan Ramadan secara fisik kita memang benar-benar telah siap. Yang kedua, persiapan secara rohani, pengkondisian secara batin, sehingga nantinya kita ketika memasuki bulan Ramadan benar-benar secara batinnya sudah siap untuk melaksanakan ibadah siam Ramadan, juga ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan. Para pemirsa sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, dia memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Ketika memasuki bulan Ramadan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, yaqulu, dengan beliau bersabda, qad ja'akum syahru Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang lazim digunakan untuk menyebut bulan Ramadan di dalam hadis itu adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barokah. Kenapa bulan ini disebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan atau syahrun mubarak? Kataballahu alaikum siyamahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas kamu sekalian siam. Ini keutamaan yang pertama yang perlu kita jadikan landasan kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memang telah menetapkan bulan Ramadan sebagai bulan untuk kita berpuasa 1 bulan penuh. Tuftahu fihi abwabul jannati, pada bulan ini dibuka pintu-pintu surga. Itu kebaikan yang kedua. Yang ketiganya adalah wa tughlaqu fihi abwabul jahim, di bulan Ramadan itu ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughlaqu fihi syayatin, dan wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Fihi
Di dalamnya itu ada satu malam. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang kebaikannya itu melebihi dari 1000 bulan. Keutamaannya melebihi, lebih baik dari 1000 bulan. Man khurima khairaha faqad khurima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada hadis akhir hadis, barang siapa yang dijauhkan dari kebaikan, maka dia telah dijauhkan dari surga. Artinya ini adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala lewat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kabar bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Kalau diartikan al-barakatu zadatul khair, keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan, karena kebaikan-kebaikan yang banyak terkait dengan bulan Ramadan itu, maka barang siapa yang dengan kebaikan-kebaikan atau keutamaan-keutamaan itu mereka mengabaikan, tidak tertarik sama sekali, otomatis itulah yang disebut faqad khurima. Ketika dia dijauhkan dari kebaikan, tidak menggunakan sebaik-baiknya waktu dan kesempatan yang diberikan Allah terkait dengan keberkahan, terkait dengan keutamaan bulan Ramadan, berarti dia telah dijauhkan dari surganya Allah. Karena ada peluang untuk menggapai surga, tetapi dia abaikan. Itu terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya ketika akan memasuki bulan Ramadan. Selanjutnya yang kedua, perlu kita sampaikan juga bahwa ada seruan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman, karena memang perintah siam Ramadan itu perintah khusus bagi orang-orang yang beriman. Makanya barang siapa yang mengaku dirinya iman, dia senantiasa akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu di dalamnya adalah bagaimana dia merespon seruan Allah Subhanahu wa taala ini untuk siam Ramadan, sehingga ketika memasuki bulan Ramadan hatinya merasa gembira. Karena apa? Memasuki bulan yang istimewa, bulan yang penuh keberkahan. Selanjutnya, bagi mereka yang memang mempunyai sesuatu yang menjadi penghalang secara syariat, misalkan dia sedang sakit, kemudian dia sedang bepergian, tidak diwajibkan, tetapi dia harus mengganti puasa Ramadan di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Dan bagi mereka yang baru menyusui atau hamil, atau bagi mereka yang memang tidak mampu untuk secara fisik, wa 'alal ladzina yutiquna, bagi mereka yang mereka itu merasa berat, fidyatun ta'amu miskin, maka baginya adalah tidak boleh tidak berpuasa, tetapi dia harus membayar fidyah. Yang penting saya sampaikan di sini juga bahwa siam itu artinya al-imsak, menahan diri. Nah, kemudian yang penting juga bahwa bedanya puasa wajib, puasa Ramadan dengan siam sunnah, bahwa di dalam siam wajib, siam Ramadan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, malam yubayitis siyama qablal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menetapkan niat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Menetapkan hati kita berniat untuk beribadah siam karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadi penting. Jadi beda dengan siam sunnah. Kalau siam sunnah itu di pagi harinya, setelah sholat subuh
belum makan sesuatu kemudian dia melanjutkan untuk siam sunnah tidak apa-apa, tetapi untuk siam Ramadan itu ada kewajiban qabla al-fajri, sebelum fajar dia harus menetapkan niatnya untuk beribadah puasa. Sekali lagi, marilah ibadah puasa ini kita jadikan momentum, ya, kita ikhlaskan niat kita agar nantinya menjadi ibadah yang berkualitas. Dan sebenarnya siam Ramadan sendiri adalah suatu ibadah yang dalam rangka untuk kita belajar menjadi orang-orang yang ikhlas, karena siam Ramadan, ibadah siam Ramadan dan ibadah puasa itu ibadah yang memang tidak bisa dipamerkan. Makanya dengan ibadah Ramadan ini mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa ikhlas, dan nantinya dengan persiapan yang baik, baik persiapan secara fisik, persiapan secara rohani, maupun persiapan segala sesuatu yang mendukung kebaikan dan kekhusyukan serta kekhidmatan siam Ramadan, sehingga nanti kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, bisa melaksanakan ibadah siam dengan sebaik-baiknya, dan nanti mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi hamba Allah yang bertakwa. Banyak kurang dan khilaf mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.